selanjutnya, seorang lansia meninggal dunia saat isolasi mandiri di rumahnya di Jalan Petojo, Jakarta. Sementara itu, satu pasien COVID-19 yang tengah menjalani isolasi mandiri di rumahnya di Bekasi, Jawa Barat meninggal dunia. Sedangkan 2 orang keluarga lainnya meninggal dunia di rumah sakit. Inilah video yang direkam oleh warga saat evakuasi warga perumahan Duta Keranji, Kecamatan Bekasi Barat yang meninggal saat menjalani isolasi mandiri Selasa pagi. 3 orang yang masih satu keluarga meninggal dunia. Ayah meninggal dunia saat isolasi mandiri, sementara 2 orang lainnya yaitu anak dan mertuanya meninggal di RSUD Bekasi. Di kawasan tersebut penyebaran COVID-19 tinggi. Terdapat 90 orang terkonfirmasi yang tersebar di 15 RT. Saat ini lingkungan perumahan Duta Keranji dilakukan pembatasan aktivitas warga. Hanya dibuka satu akses pintu masuk melalui gerbang utama yang dijaga oleh pihak keamanan internal perumahan. Sementara itu, tim relawan COVID-19 di Kecamatan Gambir dengan pakaian APD lengkap diterjunkan ke lokasi, menyusul tewasnya seorang lansia penghuni rumah di Jalan Petojo Selasa malam. Korban bernama Yeni, seorang lansia berusia 58 tahun yang telah 1 minggu menjalani isolasi mandiri di rumah karena terpapar COVID-19. Tidak adanya satu rumah sakit yang menerima korban karena penuh dengan pasien, membuat korban hanya bisa menjalani isolasi mandiri di rumah. Penyakit penyerta jantung yang diderita membuat nyawa lansia itu tidak bisa tertolong. Dia udah dari tanggal Senin lalu udah sakit, lalu Selasa keluar hasilnya dan isoman sampai dengan hari ini akhirnya meninggal. Berarti seminggu Bang isolasi mandiri? Iya, dia kurang lebih 1 minggu udah isolasi mandiri. Jasad korban selanjutnya dievakuasi ke TPU Rorotan, Jakarta Utara untuk dimakamkan. Sejak angka kematian akibat COVID-19 meningkat, pihak Kecamatan Gambir sengaja membentuk tim relawan pemulasaraan jenazah COVID-19. Petugas pemakaman DKI dan tim relawan Posko Monas telah kewalahan mengevakuasi banyaknya jenazah di ibu kota setiap harinya. Keluarga Alfonsius Nadiid, warga Kelurahan Umanen, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, tidak kuasa menahan kesedihan saat menyaksikan jenazah pria ini dimakamkan di TPU Masmae, Kecamatan Tasifto Barat. Ia meninggal dunia setelah terpapar COVID-19. Warga pun diimbau untuk mematuhi protokol kesehatan. Tim Liputan melaporkan. Cucu Suryani, Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota, meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Semasa hidupnya, ia berdedikasi tinggi untuk mempromosikan protokol kesehatan saat pandemi. Keluarga dan teman kerja Cucu Suryani tak kuasa menahan kesedihan saat menyaksikan korban dimasukkan ke liang lahat dengan protokol kesehatan. Sempat menjalani perawatan di ruang isolasi COVID-19 dan terakhir masuk ruang isolasi karena kondisinya memburuk. Akhirnya Cucu Suryani meninggal di ruang isolasi RSUD Dr. Soekarjo. Ia diduga memiliki penyakit penyerta sehingga tidak bisa bertahan. Korban dikenal sebagai petugas dengan dedikasi tinggi terhadap pekerjaannya. Bahkan tanggung jawabnya untuk mempromosikan kesehatan serta protokol kesehatan saat pandemi COVID-19 terus dilakukan hingga menjelang sakit. Beliau salah seorang aset kesehatan kita yang sangat luar biasa. Dedikasinya pada dinas kesehatan terutama sangat luar biasa. Sampai akhir hayatnya beliau masih terus menyuarakan tentang promosi kesehatan, apa itu 5M. Sementara itu tingginya angka kematian kasus COVID-19 di Kabupaten Jombang, Jawa Timur mulai membuat petugas pemakaman kewalahan. Dalam satu hari jumlah angka kematian yang mencapai 22 orang memaksa para petugas berjibaku hingga tengah malam. Meski cukup berat dan berhadapan dengan resiko nyawa, namun mereka tetap tak patah semangat ketika menjalankan tugas. Penata laksanaan pemakaman sudah kami lakukan hari per hari semakin naik. Pada prinsipnya seperti itu. Kenaikannya bisa sampai 60-70% dalam kurun waktu 1 minggu terakhir. Para petugas pemakam berharap seluruh warga tetap patuh pada protokol kesehatan. Resiko tertular bisa ditekan jika seluruh warga taat pada anjuran pemerintah. Tim Liputan melaporkan. Subhanallah, semoga segala amal perbuatan pasien yang meninggal diterima di sisi Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ustaz, saya mau nanya nih Ustaz, apakah mereka yang meninggal karena berjuang melawan pandemi seperti saat ini tergolong orang yang mati syahid?
Ya, jadi orang-orang ya yang kemudian mendapatkan derajat syahadah ya, itu salah satunya ketika riwayat di dalam hadis ya, banyak sekali hadis, tapi ada salah satunya Rasul bertanya sama para sahabat, siapa orang yang mati syahid di antara kalian? Kata sahabat itu, orang yang gugur di medan perang itu syahid ya Rasulullah. Terus kemudian Rasulullah SAW merespon, kalau begitu sedikit sekali umatku yang mati syahid, kata Rasulullah. Para sahabat kemudian bertanya, mereka itu siapa ya Rasul? Rasul jawab, orang yang gugur di medan perang itu syahid. Orang yang mati di jalan Allah bukan karena perang juga syahid. Orang yang tertimpa ta'un, wabah, itu pun syahid. Orang yang mati karena sakit perut juga syahid. Orang yang tenggelam juga adalah syahid. Jadi dalam hadis riwayat Muslim disebutkan orang yang syahid itu bukan yang hanya berperang ya, tetapi juga orang yang betul-betul bekerja di jalan Allah gitu ya, yang berjuang di jalan Allah gitu, fisabilillah ya. Juga salah satunya ya wabah ini gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah, dan orang-orang ini kemudian tertimpa penyakit, tertimpa wabah atau pandemi ini, insya Allah syahid. Seperti itu kurang lebih. Ustaz, apa janji Allah ketika ada hambanya yang mati syahid gitu Ustaz? Mati syahid itu ya, di dalam hadits itu dinyatakan betapa nikmat mati syahid itu. Karenanya mereka yang syahid itu biasanya tersenyum gitu ya jenazahnya itu. Jadi pernah dalam satu hadis dinyatakan ada orang nih sudah di jannah itu, ditanya, apa sih yang kamu mau gitu ya dalam konteks kematian gitu ya. Saya itu sebetulnya ingin dihidupkan lagi di dunia dan dimatikan dalam keadaan syahid gitu. Jadi betapa nikmatnya yang namanya mati syahid tersebut. Wallahu a'lam bishawab gitu ya. Bagi kita kan betul-betul sesuatu yang kematian itu kan waja'at sakratul maut bil haqq kan, itu jadi ketika datang sakratul maut dengan sebenar-benarnya, itu yang kita lari daripadanya kan itu. Nah, tetapi yang namanya syahid itu berbeda gitu. Dan tentu syahid janjinya Allah adalah jannah, surga sudah gitu ya. Dan surganya juga tanpa hisab lagi gitu, sudah VIP masuk surga. Kurang lebih begitu. Ya, baik Ustaz. Kita ke informasi selanjutnya.